Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah berita sedih gitu ya. Oke deh, kita lihat nih ya, apa ini berita sedih gitu ya. Di sini beberapa hari yang lalu disebutkan lah gitu ya, atau dinyatakan bahwa C Group itu menutup unit bisnis modal Ventura C Capital. Apa itu bisnis modal Ventura? Oke deh, bisnis modal Ventura ini adalah sebuah bisnis yang sebut saja mendanai perusahaan-perusahaan startup, perusahaan-perusahaan cangkang gitu ya. Nah, di sini dikabarkan bahwa C Group ini telah membubarkan C Capital ya. C Group itu ada beberapa usaha, entah kita lihat usahanya apa aja ya. Nah, C Capital ini adalah unit bisnis modal Ventura yang didirikan pada tahun 2021. Umurnya berarti cuma 2 tahun. Reuters katanya C Capital telah menghentikan aktivitas investasi baru sejak 2022 dan mulai dibubarkan pada Mei lalu. Jadi dia baru jalan setahun, kemudian aktivitas investasi baru, mendanai perusahaan startup baru berhenti ya, dan mulai dibubarkan sebenarnya dari Mei lalu. Oke. Nah, di sini Reuters melaporkan bahwa penutupan C Capital itu disebabkan oleh faktor ketidakpastian ekonomi makro. Oke. Kemudian apalagi sentimen pasar atas valuasi bisnis berbasis modal Ventura yang mengakibatkan lesunya kondisi investasi secara global. C Group enggan berkomentar mengenai kabar tutupnya C Capital kepada Reuters. Ya. Nah, C Capital ini sendiri didirikan lewat akuisisi Composite Capital Management oleh C Group pada Maret 2021. Ya, berarti belum 2 tahun lah ya. 2 tahun lebih dikit lah. Nah, setelah diakuisisi oleh C Group, David Ma yang sebelumnya adalah investment partner di Hillhouse Capital ditunjuk sebagai Chief Investment Officer C Capital ya, di bawah supervisi dari Presiden C Group Forrest Li. Nah, perusahaan modal Ventura ini yang C Capital ini ya beroperasi dengan modal awal $1 miliar. Wah, besar ini, 14,9 triliun rupiah. Untuk berbagai aktivitas permodalan. Salah satu portfolio C Capital adalah FTX. Waduh. FTX ternyata dapat modal dari C Capital. Nah, siapa itu? Sam Bankman-Fried kan sudah ditahan, ditangkap kan kolaps. Nah, gara-gara FTX ini kolaps, wah, masalah itu C Capital, yaitu karena ya bubar ya, skandalnya yang sudah terbongkar sejak November 2022 lalu. Ya kan, Sam Bankman-Fried kan sudah ditahan, kan sudah pernah saya bahas juga. Nah, gara-gara itu memukul yang namanya C Capital ya. Nah, oleh karena itu dia mencoba mengurangi pengeluaran expense lah gitu ya, lewat penjualan studio game Phoenix Labs di awal 2023 ya. Pada tahun 2022, C Group telah merumahkan sejumlah karyawan di sektor bisnis digital entertainment, Garena, serta C Lab. Wah, jadi satu persatu ini yang dimodalinya ditutup ya. Nah, pada laporan keuangan kuartal pertama tahun 2023 ini,
perusahaan induk Shopee. Jadi Shopee ini perusahaan induknya ya Sea Capital itu. Jadi Sea Capital ini juga salah satu yang mendanai Shopee. Nah, hati-hati nih. Hati-hati ya. Padahal di laporan keuangan kuartal 1 tahun 2023, perusahaan induk Shopee ini ya Sea Capital ini meraih laba sekitar berapa ini? 87,3 juta dolar alias 1,31 triliun. Ya masih lumayan sih ya. Dan mengklaim berhasil mempertahankan profitabilitas. Ya. Meski secara tahunan dia bertumbuh, namun pencapaian kuartal 1 2023 ini turun 80%. Turun 80% dibanding dengan kuartal keempat tahun 2022. Turun 80%. Nah, hal ini membuat para investor melihat bahwa si grup ini belum sepenuhnya berada di posisi aman. Meskipun telah melakukan sejumlah pemangkasan kan, kayak tadi perusahaan gamenya dijual, perusahaan entertainmentnya Garena serta C-Lab-nya juga dijual. Tapi masih belum menutup ya kerugian jangka panjangnya. Nah, di sini di berita 1 juga diberitakan bahwa induk dari Shopee, nah kalau orang biasa sebut holdingnya lah, induknya Shopee itu anak perusahaan ya, membubarkan unit investasi Sea Capital ini, ya. Nah, Sea Limited ya sebenarnya merupakan raksasa e-commerce dan gaming di Asia Tenggara. Ya, nah di sini ya tadi salah satu penyebab terbesarnya adalah kegagalan investasinya di bursa FTX milik Sam Bankman-Fried ya, di bursa kripto FTX, crypto exchange. Ya makanya perusahaan sebesar Sea Capital aja bisa hancur gara-gara exchange kripto FTX itu bangkrut. Ya makanya ya saya sudah bilang ini investasi di bidang kripto, perusahaan sebesar Sea Capital aja bisa tutup. Nah inilah korban salah satu dari investasi di kripto. Ya jadi kalau Anda nggak ngerti kripto gitu ya, nggak usah masuk-masuk deh ya, nggak usah ya Anda boleh bilang saya benci kripto apa ya, bukan, saya ingin memberikan apa ya tips gitu buat Anda nggak usah sentuh sesuatu yang Anda nggak paham. Sea Capital aja yang punya ahli-ahli finance ya, yang harusnya kan lebih pintar dari Anda, hancur. Terus mau dibilang apa? Oke deh. Nah, jadi dikatakan bahwa pada tahun 2022 ya, mereka ini Sea Capital ini telah berhenti melakukan investasi ekuitas baru. Jadi sudah sejak tahun lalu dia berhenti melakukan investasi ekuitas baru. Belum tutup nih, tapi sekarang sudah bubar. Nah, Sea ya kayak laut gitu ya, Sea. Dikenal sebagai pemilik platform e-commerce Shopee ya, dan pengembang permainan dalam jaringan online Garena. Nah, dia tidak mau memberikan informasi lebih lanjut gitu ya, karena intinya mereka tidak diizinkan lah oleh induk perusahaannya. Nah, jadi keputusan Sea ini untuk menutup unit ini datang pada saat para investor teknologi enggan berinvestasi lagi akibat kenaikan suku bunga. Kita tahu kan, di Amerika kan suku bunga dikerek-kerek terus gitu ya. Dan ketika perekonomian berjuang untuk pertumbuhan setelah dihajar oleh pandemi COVID. Bayangin ya, kena pandemi COVID, kemudian mau recovery, kena lagi kenaikan suku bunga. Ya sudah, babak belur. Kemudian ditambah dengan kejatuhan FTX, crypto exchange yang mana Sea ini juga berinvestasi. Nah, Sea ini berbasiskan di Singapura ya. Tadi kan sudah disebutkan, Sea ini meluncurkan Sea Capital pada Maret 2021.
2 tahun lebih beberapa bulan deh ya. Ya tadi dengan modal awal $1 miliar ya, yang setelah mengakuisisi yang juga sudah saya sebut tadi Composite Capital Management dari Hong Kong. Jadi ini perusahaan Hong Kong dibeli oleh perusahaan Singapura lah gitu ya. Nah, perusahaan Hong Kong ini awalnya didirikan oleh mantan mitra Hill House Capital yaitu David Ma yang kemudian menjadi kepala investasi Sea Capital. Nah, Sea ini juga terdaftar di bursa saham New York ya. Nah, dengan kata lain ini bukan perusahaan main-main gitu ya. Jadi keputusan untuk menghentikan Sea Capital ini jelas dipicu oleh transaksi yang lebih sedikit ketimbang revenue yang diharapkan, ya, sehingga mengakibatkan peluang investasi yang buruk. Astaga, ini luar biasa ya. Nah, di sini selain dia jatuh di investasinya di crypto exchange FTX ya, sehingga mereka harus ikhlas kalau istilahnya write off, menghapus investasinya menjadi nol ya, karena bangkrut FTX ya, setelah FTX itu mengajukan perlindungan kebangkrutan ya di Amerika Serikat di bulan November 2022 lalu ya. Jadi Sea sebagai perusahaan teknologi terbesar di Asia Tenggara, terbesar loh di Asia Tenggara ya, dan terdaftar di bursa saham, sebenarnya sudah melakukan restrukturisasi grupnya ini pada tahun lalu. Anda mau tahu untuk merestrukturisasi grupnya pada tahun lalu berapa tenaga kerja yang dia PHK? 7.000 orang, sekitar 10%. Wih, artinya karyawannya 70.000 dong. Dia pecat 7.000 itu cuma 10%, tapi besar loh. Artinya karyawannya tuh 70.000, berapa? Iya, banyaknya 70.000 ya. Dan juga membekukan gaji para eksekutifnya saat kapitalisasi pasarnya anjlok ya. Jadi anjloknya banyak ini ya. Kapitalisasi pasarnya anjlok menjadi 32,54 miliar, hancur dari puncaknya sebelum awal pandemi lebih dari 200 miliar. Dari 200 miliar anjlok ke 32. Wih, duit itu miliar dolar. Dari 200 miliar dolar anjlok menjadi 32,54. Ya. Jadi restrukturisasi ini mencakup keluar dari pasar India, Eropa, dia keluar itu, ya, dan beberapa pasar Amerika Latin, ya. Luar biasa. Luar biasa. Nah, di bisnis juga mengumumkan mengenai penutupan Sea Capital ini menjadi alarm bagi modal Ventura dalam negeri, ya. Nah, jadi penutupan Sea Capital, perusahaan teknologi terbesar di Asia Tenggara ini dikhawatirkan juga terjadi di Indonesia, ya. Nah, modal Ventura ini berstatus sebagai anak usaha ya, yang dibiayai lah gitu ya oleh Sea Capital ini. Nah, biasanya pemodalan Ventura ini fokus ke perusahaan-perusahaan rintisan atau startup biasanya orang sebut ya. Tetapi kalau sekarang perusahaan-perusahaan startup tidak bisa lagi dibiayai oleh perusahaan teknologi terbesar yaitu Sea ini, maka ini menjadi kabar yang tidak baik bagi orang yang mau memulai suatu usaha apalagi di bidang teknologi ya. Nah, jadi ya seperti ini. Kemudian dikatakan juga di sini, ini yang menarik adalah tadi selain kejatuhan FTX dan pengetatan suku bunga The Fed yang terus-menerus naik,
ketidakpastian ekonomi global. Jadi pemodalan untuk perusahaan rintisan juga berkurang secara signifikan, ya. Jadi investor ini ketimbang mendanai perusahaan rintisan atau startup, mereka lebih memilih menaruh uangnya di tempat yang aman. Ya wajar lah, daripada invest lagi di perusahaan rintisan tapi jatuh lagi, ya sementara dia taruh uangnya di tempat yang aman. Nah kemudian akhirnya nggak kuat lah, dan akhirnya dia tutup. Ini menyedihkan ya. Ini perusahaan teknologi terbesar loh Asia Tenggara. Ya. Nah, kemudian di sini dikatakan, nah kita lihat nih, beberapa perusahaan di dalam negeri juga memiliki modal ventura. Yaitu di sini contohnya Telkom Indonesia punya MDI atau MDI Venture, ya. Bank Mandiri juga punya yang namanya Mandiri Capital Indonesia. BNI punya BNI Venture. BRI juga punya BRI Venture dan lain sebagainya. Nah, bagaimana nih dengan kejatuhan C Group ini? Ya, sebuah perusahaan teknologi terbesar di Asia Tenggara yang selama ini banyak memodali perusahaan-perusahaan rintisan. Apakah akan mempengaruhi juga perusahaan seperti yang saya sebut tadi, yang dari Telkom, MDI Venture, Bank Mandiri, yaitu Mandiri Capital Indonesia dan lain-lain? Nah, ini menarik perhatian, ya. Nah, yang pasti pemodalan perusahaan rintisan sejak si grup ini jatuh atau tutup lah kita bilang ya, maka akan terjadi pelambatan investasi, ya, sehingga membuat industri perusahaan rintisan ini jadi bergejolak lah, karena perusahaan yang ngemodalinnya itu juga sekarat. Padahal selama ini perusahaan-perusahaan rintisan atau startup sangat tergantung sekali sama perusahaan seperti C Group ini, yang royal dah gitu ya, yang membiayai perusahaan-perusahaan rintisan. Tapi meskipun demikian katanya ya, tetap ada perusahaan modal ventura yang tadi disebutkan, yang dari Telkom, yang dari BRI, dari Mandiri, dari BNI gitu ya, tetap ada ya. Nah, kecuali kalau perusahaan modal ventura ini juga redup, maka akan banyak perusahaan rintisan yang juga akan tutup. Kenapa? Iyalah, kalau perusahaan rintisan ini kan mereka mengandalkan sekali perusahaan-perusahaan yang memberikan modal, ya kan? Di awal dikasih modal dikit, begitu mulai berkembang harus tambah lagi terus. Lah kalau perusahaan pemodalan ventura ini redup, akan banyak yang mati. Nah, saya nggak tahu ya, apakah ini pertanda Indonesia juga sudah mulai memasuki sesuatu apa ya? Ya saya nggak mau bilang resesi ya, sesuatu stagnasi, di mana perusahaan-perusahaan rintisan akan banyak yang kehabisan napas. Ya, jadi ya jika Anda memang salah satu pelaku di industri atau perusahaan rintisan atau startup, mulailah Anda pintar-pintar lah, bijak-bijak dalam melakukan menjalankan investasi bisnis Anda. Karena fakta bahwa para pemodal ventura sudah banyak yang mulai kehabisan nafas. Jika mereka kehabisan nafas, maka kalau Anda sedang melakukan atau merintis sebuah usaha, maka sudah bisa dipastikan usaha Anda itu juga akan terganggu. Jadi ini adalah suatu fakta yang tidak bisa ditutupi lagi. Ya, walaupun kita tetap berharap lah ya, bahwa perusahaan-perusahaan rintisan yang sedang dijalankan di Indonesia bisa mendapatkan alternatif dari tempat lain.
Jika tidak, maka akan banyak perusahaan rintisan atau startup di Indonesia yang dipastikan akan tutup. Ya, kita nggak tahu ya perusahaan rintisan mana saja. Kira-kira itu saja perkembangan terakhir dari dunia pemodalan Ventura, ya, yang selama ini banyak membiayai perusahaan-perusahaan rintisan, startup, ya. Jadi kalau pemodalnya ini juga sudah kehabisan nafas, maka akan banyak perusahaan rintisan atau startup yang juga akan terancam. Jadi demikian saja update dari dunia investasi lah, ya, yang sedang heboh nih dengan penutupan Sea Capital, ya. Nah, kita nggak tahu nih kalau Shopee ini apakah akan tetap survive di Indonesia, ya. Karena dengar, saya belum cek lagi lebih detail, penjualan di toko-toko online yang terakhir katanya sejak pandemi ini pada naik gitu ya. Ya bukan promosi ya, misalnya Tokopedia katanya penjualan naik karena pandemi orang belinya online. Oke deh, Shopee naik, ya segala macam lah, Bukalapak, Blibli, semua pembelanjaan online ketika pandemi itu naik katanya. Tetapi sekali lagi ya, saya belum melakukan investasi yang detail. Belakangan ini katanya penjualan di toko-toko online mulai redup. Alasannya karena toko-toko online sudah mulai menarik potongan daripada penjual-penjual online. Ada biaya lah, dulu ketika masih baru-baru para pemodalnya itu bakar-bakar uang kan. Jadi misalnya pertama kali toko online dibuka tanpa Anda harus dipotong. Ketika sudah mulai besar, Anda dikenakan biaya atau dikenakan potongan lah sebut. Nah katanya sekarang potongan tuh semakin tinggi. Ya saya nggak tahu ya seberapa tinggi karena saya nggak pernah jualan online gitu ya. Nah karena potongan tinggi, banyak yang beralih dari Tokopedia, dari Shopee, dari Blibli, dari Bukalapak, kemana? Mau tahu? Yang saya dengar adalah mereka beralih ke TikTok. Jadi mereka belanja di TikTok. Wih, jadi belanja di TikTok sekarang lagi rame. Karena TikTok nggak mengenakan biaya. Sekali lagi ya, saya nggak pernah jualan di TikTok. Nah orang tinggal buka channel di TikTok, dia promosikan barangnya, dia kasih kontak numbernya, orang tinggal telepon, ya. Wih, itu lebih banyak terjadi transaksi di TikTok. Nah terjadilah peralihan gitu ya, dari toko online yang namanya sudah kita kenal itu, belanjanya orang pada di TikTok karena para penjual online ini sudah mulai buka toko, kasarnya gitu ya, dengan buka channel di TikTok. Dia jual barang, dia promosiin barangnya, orang yang mau tinggal telepon langsung dilayani cepat gitu ya. Nah, katanya pada pindah ke sana. Ya saya nggak tahu ya, apakah ini juga merupakan ancaman bagi toko-toko online, khususnya Shopee yang dimiliki oleh Sea Group ini. Oke deh, itu saja ya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.